Pengacara keluarga Brigadir J. Kamarudin Simanjuntak mengaku tetap yakin bahwa motif pembunuhan Brigadir J oleh ex-Kadipropam Polri Irjen Ferdy Sambo adalah karena Ferdy Sambo ketahuan menikah lagi dengan si cantik oleh istrinya Putri Chandrawati. Informasi Ferdy Sambo sudah menikah lagi dengan si cantik, kata Kamarudin, diketahui Putri Chandrawati dari ajudan kesayangannya yang sudah dianggap anak, yakni Brigadir J. Sehingga menurut Kamarudin, Brigadir J diancam dibunuh sejak Juni 2022 oleh ajudan lain atas suruhan Ferdy Sambo akibat telah membocorkan pernikahan siri Ferdy Sambo dengan perempuan lain atau si cantik. Ia mengatakan setelah mengetahui informasi Ferdy Sambo menikah lagi, pertengkaran Putri Chandrawati dan Ferdy Sambo terjadi pada 21 Juni 2022 di rumah mereka. Pada 21 Juni itu pula, kata Kamarudin, Brigadir J diancam dibunuh karena membocorkan informasi itu ke Putri Chandrawati, sehingga Brigadir J menelpon kekasihnya Vera Simanjuntak untuk curhat. Kemudian, kata Kamarudin, pada 1 Juli 2022, Putri memanggil adik Brigadir J yakni Reza, yang juga merupakan anggota polisi. Keesokannya, kata Kamarudin, Putri Chandrawati bersama sejumlah pengawal, ajudan dan sopir serta asisten rumah tangganya ke Magelang untuk melihat dua anaknya yang bersekolah di Taruna Nusantara Magelang. Menurut Kamarudin, masalah pertengkaran tetap sama, yakni akibat Ferdy Sambo yang menikah lagi dan Putri Chandrawati mengancam akan melaporkan ke atasannya soal bisnis mafia Sambo. Pada tanggal 7 Juli itulah, kata Kamarudin, Putri Chandrawati memanggil ajudan dan sopir serta ART berbicara empat mata bergantian di kamarnya. Lalu keesokan harinya, kata Kamarudin, pada 8 Juli mereka kembali ke Jakarta dan di rumah dinas Ferdy Sambo di Duren 3, Pancoran, Brigadir J dihabisi oleh Ferdy Sambo. Menurut Kamarudin, soal telah menikahnya secara diam-diam Ferdy Sambo dengan si cantik itu, katanya baru diketahui Putri Chandrawati pada 21 Juni 2022. Sebab katanya, bagaimana mungkin seorang korban pelecehan seksual memanggil dan meminta pelakunya berbicara empat mata di kamar. Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita terupdate lainnya ya.